Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Nah ayo, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada keluarga harmonis yang sedang sarapan bersama. Dimana disitu terdapat Jiyoung dan suaminya yang bernama Yeonsu dan juga kedua mertuanya. Ketika mereka sedang asik menikmati sarapan, tiba-tiba Yeonsu menghentikan makannya setelah sang ayah mengatakan kalau adiknya yang bernama Minho akan datang dan tinggal untuk sementara waktu bersama mereka di situ. Sementara Jiyoung yang tahu kalau hubungan Yeonsu dan adiknya itu tak begitu harmonis, dia pun langsung menenangkan suaminya ke dalam kamar. Dengan raut wajah yang sangat kesal, Yeonsu pun mengatakan kalau adiknya yang masih pengangguran itu hanya akan menjadi beban di rumah itu. Dan untuk meredakan amarah sang suami, Jiyoung pun mengalihkan topik pembicaraannya. Jiyoung juga mengeluarkan jurus andalannya untuk membuat sang suami menjadi tenang. Ya, betul, tak selang beberapa lama, mereka pun melakukan penanaman sayur bersama. Pokoknya ini obat paling mujarab deh guys, buat yang suka marah-marah. Tapi khusus buat yang punya pasangan ya. Scene berganti kedua keesokan paginya, terlihat Jiyoung sudah mengantarkan sang suami yang hendak berangkat bekerja. Setelah Yeonsu berangkat, Jiyoung pun langsung melanjutkan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan di sisi lain, secara tiba-tiba, ayah dan ibu mertua Jiyoung mendapatkan sebuah telepon dadakan yang mengharuskan mereka untuk pergi keluar kota. Kemudian, sang ayah dan ibu mertua Jiyoung pun berpamitan kepadanya. Mereka mengatakan akan pergi beberapa waktu. Mereka juga berpesan kepada Jiyoung untuk tidak terlalu capek di rumah. Ya, karena kedua mertua Jiyoung ini sudah sangat ingin mendapatkan cucu. Setelah semua pergi, ya meskipun Jiyoung ini hanya seorang ibu rumah tangga, dia harus tetap tampil cantik di depan suaminya. Maka dari itu, dia sangat gemar untuk berdandan. Tak lama kemudian terdengar bel pintu yang berbunyi. Dan ternyata itu adalah Minho, yang merupakan adik dari Yeonsu. Jadi si Minho ini baru saja menyelesaikan kuliahnya ya guys. Dan dia ingin mencari pekerjaan di kota asalnya. Jiyoung pun menyambut kedatangan sang adik ipar dengan sangat gembira. Yang kemudian dia langsung mengantar Minho pergi ke kamarnya. Jiyoung juga berpesan kalau Minho membutuhkan sesuatu, dia bisa menghubunginya. Ya, karena di rumah sedang tidak ada orang. Beberapa saat kemudian terlihat Yeonsu yang baru saja pulang dari tempat kerja. Dia pun disambut oleh sang istri dan adiknya. Seperti yang kita tahu, Yeonsu yang tak pernah akur dengan adiknya pun bertanya untuk apa si Minho ini pulang. Lalu Minho pun menjelaskan kalau dirinya ingin mencari pekerjaan di sini. Akan tetapi Yeonsu malah tak peduli dan langsung pergi ke kamarnya. Namun Minho tak mau mengambil pusing dengan sikap acuh sang kakak. Dia malah terlihat sangat senang karena telah menyelesaikan kuliahnya dan bisa lebih dekat lagi dengan pacarnya yang dulu. Dan ketika Minho sedang asik teleponan, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan dari kamar kakaknya. Dan ternyata Yeonsu sedang memarahi istrinya. Diketahui kalau mereka berdua ini sedang mempermasalahkan tentang anak, di mana Jiyoung yang mengatakan kalau dirinya ingin mempunyai seorang anak. Akan tetapi Yeonsu malah tersinggung. Merasa kesal dan kecewa atas perlakuan suaminya, Jiyoung pun memilih untuk menenangkan dirinya di taman. Sementara Minho yang melihat dan mendengar pertengkaran kakaknya itu pun mengikuti Jiyoung sampai ke taman. Sebenarnya ia ingin menenangkan si kakak ipar, namun niatnya harus terurungkan. Minho pun hanya melewatinya saja.
dan kembali masuk ke dalam rumah. Scene berganti kepada Jiyoung yang sedang membersihkan diri. Secara tidak sengaja, tiba-tiba saja Minho masuk tanpa permisi dikarenakan pintunya yang tidak terkunci. Minho pun terkejut ketika melihat Jiyeon yang sedang membersihkan diri tanpa busana. Sedangkan Jiyeon pun menjadi malu karena kemunculan Minho yang secara tiba-tiba. Dan sejak kejadian itu, Minho sepertinya makin penasaran nih dengan kakak iparnya. Dia pun mencoba mencuri-curi pandang kepada Jiyeon yang sedang menjemur pakaian. Scene kembali berganti kepada Jiyeon dan Minho yang baru saja pulang dari pasar. Di situ, Jiyeon sangat berterima kasih kepada Minho karena dia mau menemaninya ke pasar. Minho pun sangat senang, walaupun dia belum bisa menyentuh Jiyeon, setidaknya dia udah bisa menemani Jiyeon pergi ke pasar. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, ternyata ada seorang wanita yang mengamati mereka dari kejauhan. Dan ternyata wanita itu merupakan pacar dari Minho. Kita sebut saja nama pacar Minho ini Jennie ya guys. Jennie yang sepertinya sudah terbakar api cemburu, dia pun langsung mendekati Minho dan melayangkan tangannya ke pipi Minho. Minho pun sangat terkejut. Lalu dia berusaha untuk menjelaskan kepada Jennie kalau wanita yang sedang bersamanya itu merupakan istri dari kakaknya. Karena hal itu, Jennie pun menjadi malu dan merasa tidak enak karena sudah berburuk sangka terlebih dahulu. Scene berganti kepada mereka berempat yang sedang makan bersama. Akan tetapi sepertinya Yoonsuh sedikit risih nih guys, karena melihat kemesraan Minho dan juga Jennie. Setelah selesai makan, kita diperlihatkan kepada Jiyeon dan Yoonsuh yang sedang berada di kamar. Namun, lagi dan lagi mereka ini bertengkar akibat masalah yang tidak begitu penting. Alhasil, karena kejadian itu, Jiyeon pun merasa bersedih karena harus bertengkar dengan suaminya setiap hari. Jiyeon pun kembali keluar rumah untuk menenangkan diri. Dan kebetulan, di luar rumah ada Minho. Minho yang mengetahui kalau si Jiyeon ini pasti sedang bertengkar dengan kakaknya, dia pun memberanikan diri untuk mendekati Jiyeon yang sedang menangis. Minho pun berusaha untuk menenangkan kakak iparnya itu. Namun, karena tak tahan melihat Jiyeon yang begitu aduhai, Minho pun berusaha sedikit menggrepe Jiyeon. Tapi, Jiyeon menghindarinya dan pergi ke kamar. Sementara Minho yang masih penasaran dengan kakak iparnya itu pun mengikutinya sampai ke kamar. Dan benar saja, sesampainya di kamar, Minho langsung menggrepe-grepe sang kakak ipar. Dengan perasaan malu-malu tapi mau, akhirnya Jiyeon pun pasrah dengan grepean demi grepean yang dilayangkan oleh Minho. Akan tetapi sayangnya pas lagi asik-asiknya, ibu dan ayah mertua Jiyeon pulang. Dengan perasaan yang sangat ketakutan, akhirnya Jiyeon pun langsung terburu-buru keluar rumah untuk menemui kedua mertuanya itu. Yang akhirnya Jiyeon dan Minho pun selamat tidak ketahuan. Di keesokan harinya, terlihat Minho yang sedang bersiap-siap untuk pergi wawancara di sebuah perusahaan. Dia pun berpamitan dan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Namun sebelum pergi, Minho terlihat memberikan sepucuk surat kertas kepada Jiyeon. Yang ternyata surat tersebut berisikan permohonan maaf Minho ya karena dia sudah tidak sopan kepada Jiyeon. Dan perlu kalian tahu juga nih guys, kalau ternyata si Minho ini sudah menyukai Jiyeon saat pertama kali melihatnya. Scene kembali berganti di malam harinya. Terlihat Jiyeon dan Minho kembali melakukan dinas malam. Ya mungkin karena kemarin belum finish ya guys. Dan sejak kejadian itu, Jiyeon pun kembali bersemangat menjalani hari-harinya. Hingga sampailah pada malam harinya, mereka berdua akhirnya minum-minum bersama. Dan terlihat Yoonsuh yang sudah teler duluan nih guys. Melihat Yoonsuh yang sudah tak sadarkan diri, Jiyeon dan Minho pun mencari-cari kesempatan untuk melakukan dinas malam kembali. Dan singkat cerita, Minho pun kini sudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Lalu dia berpamitan kepada Yoonsuh dan juga Jiyeon kalau dirinya akan pindah dari rumah itu. Tapi secara tiba-tiba di sini Jiyeon merasa mual. Yoonsuh pun sempat berpikiran apakah kalau istrinya ini sedang hamidun. Dia pun bergegas membawa sang istri pergi ke rumah sakit.
Di akhir film terlihat Minho yang kebingungan karena dia berpikir kira-kira anak siapa nih yang sedang dikandung oleh Ji-young. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.